Menurutku Wesi Kabudan itu pusaka. Umurnya sudah 1000 tahun lebih. Kita masih bisa memegangnya. Dan bentuk-bentuknya masih sampai sekarang masih bermanfaat. Pemutihan Wesi Aji biasanya dimulai dengan jeruk. Kita buat dulu cairan jeruk nipis. Kemudian kita oleskan pada Wesi Aji yang tidak kita bersihkan. Berulang kali ya, ini nanti setelah ini kita ulang lagi beberapa kali sampai putih. Ini dengan karat tebal. Kita tunggu beberapa saat, nanti kita ulangi prosesnya. Setelah tahapan pemutihan, terlihat Wesi Aji itu dikenal sebagai pemutihan ya, pemutihan. Jadi hasil akhir dari pembersihan Wesi Aji itu hasilnya selalu seperti ini. Jadi ada semacam kerlip-kerlip dan ada lipatan ya, artinya dulu memang prosesnya tempa lipat, sehingga timbul konsensus bahwa Wesi Aji itu ya harus begini, harus ada semacam bling-blingnya. Dan pada saat Kabudan itu butir-butir bling-blingnya itu lebih gede dari pada zaman Mojopahit, sudah padat sekali. Dan kemudian ini menimbulkan teori dinamakan cold forging ya. Jadi penempaan pada suhu yang dingin. Bahkan dulu para senior di suatu daerah, karena banyaknya modifikasi, artinya ada kamalan, ada owaan, ada macam-macam untuk merubah bentuk maupun bentuk wilahnya, dapurnya. Itu sehingga ada konsensus kalau mau transaksi atau pemaharan pusaka itu harus diputihkan dulu, karena pada saat diputih itu akan kelihatan ada owanya atau ada rubahannya, ada proses kimia, kelihatan semua. Dan ini juga salah satu contoh, sengaja memang tidak saya bersihkan tuntas untuk memperlihatkan ini ada lipatan. Jadi tempa lipat. Istilah Wesi Aji itu selalu berkonotasi dengan tempa lipat, di mana harus ada kelihatan kertip-kertip dan juga harus ada lipatan atau serat-serat ya, di mana serat-serat ini yang
pada periode-periode berikutnya di evolusi Tosanaji ini menjadi pamor. Ini adalah tingkatan kebersihan, tingkatan pembersihan sedimen korosi pada besi kabudan. Saat awal ditemukan biasanya kan seperti ini. Ini setelah dibersihkan, tapi tetap saya pertahankan patinanya. Yang ini sudah tipis sekali patinanya, karatnya sudah tipis sekali. Ini sudah mulai kelihatan besi aslinya. Kemudian yang ini, apa yang kita kenal sekarang sebagai besi aji. Ada kerlap-kerlip, dan ini ada pelapisan. Pandangan seperti itu dari awal kita semua mengenalnya sebagai besi aji. Sampai kemudian datang besi aji Tosanaji yang minta saya buatkan sandangannya, tapi dengan finishing yang aneh sekali. Jadi kebetulan ada milenial yang mendapatkan pemikiran, mendapatkan petunjuk bahwa perawatan pusaka itu sesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini. Terus dicoba dengan di gerinda dengan karbon ya. Karena dengan gerinda biasa itu tidak mempan ternyata. Dengan apa? Gerinda potong itu baru dia mempan. Setelah itu diamplas dengan amplas ukuran 120 dengan air. Dan hasilnya mencengangkan saya. Besinya sangat solid sekali. Tidak ada kerlip-kerlip, tidak ada perlapisan. Jenis ini, pusaka jenis ini juga kita sering menemui banyak. Asalnya seperti ini kan dia. Bisa dipakai untuk pahat, bisa dipakai untuk kapak. Tapi ini sudah diberikan ornamen ya, dengan perunggu, apa yang kita kenal mungkin bimetal. Ornamen-ornamennya ini perunggu kaca. Juga terjadi hal yang sama
setelah di gerinda dan di amplas, solid banget besinya, tidak ada kerlip-kerlip, tidak ada perlapisan. Padahal istilah itu, adanya kerlip-kerlip itu kan kemudian dikatakan bahwa wesiaji kita itu cold forging, jadi ditempa dengan suhu yang rendah, karena dibayangkan ya, saat itu kan tidak ada bahan bakar dengan kalori yang tinggi, makanya dianggap cold forging. Dan kerlip-kerlipnya itu adalah silika yang belum lebur ke dalam logam, karena diprediksi bahwa wesiaji itu terbuat dari bahan materialnya pasir besi, campuran itu, dan kemudian dilebur dengan panas yang kurang tinggi sehingga masih ada kerlipnya. Demikian hasil pengamatan terhadap wesiaji Kabudan yang di gerinda dan di amplas. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan lebih baik tentang teknologi tempa di masa lalu. Matur nuwun. Jadi itulah kira-kira teknologi 1000 tahun yang lalu. Matur nuwun.